under sunny skies, looking in your big brown eyes. Time goes by, but my heart stays true, and every smile you give, your love it shines right through. And in this moment, I'll make it last, make it last. I'll take my time and make it last. And as the present becomes the past, I'll do my best to make it last. I'll make it last, I'll make it last. Whatever it takes, I'll make it last. And though the future's coming fast, I'll fight it off to make this last. Everybody seems to think that all good things come to an end, but I won't fall for that, oh no. Forever you will be my friend, and no one else can make me feel the way you without effort do. And you are mine for now and always know that I love you. So I'll make it last, make it last. I'll take my time and make it last. And as the present becomes the past, I'll do my best to make it last. I'll make it last, I'll make it last. Whatever it takes, I'll make it last. And though the future's coming fast, I'll fight it off to make this last. Konsep abstrak ini dinamakan dengan mengoperasionalisasikan konsep. Operasionalisasi dilakukan dengan melihat dimensi, perilaku, karakter, atau sifat yang dilambangkan dengan konsep. Ini kemudian diterjemahkan ke dalam elemen yang dapat diamati dan diukur, sehingga dapat mengembangkan indeks pengukuran konsep. Mengoperasionalkan konsep melibatkan serangkaian proses. Proses pertama yaitu membuat definisi konstruk yang ingin diukur, kemudian menentukan instrumennya, dan selanjutnya membuat format respon, yaitu yang terdiri dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, netral, dan sangat tidak setuju. Lalu kemudian setelah itu mengukur validitas dan reliabilitas agar dapat dinilai. Dalam hal pengoperasionalisasi perlu adanya melihat dimensi dan elemen. Kebutuhan akan kognisi menggambarkan bagaimana konsep abstrak dioperasionalkan dengan menggunakan elemen yang dapat diamati dan diukur, seperti jumlah minuman yang digunakan orang untuk memuaskan dahaga mereka, dan sejauh mana orang lebih menyukai masalah yang kompleks daripada masalah yang sederhana. Skala pengukuran kita mungkin tidak akan mewakili seluruh domain atau dimensi kebutuhan kognisi. Dengan kata lain, ukuran kita mungkin tidak akan mencakup satu elemen yang memadai dan representatif. Akibatnya, ukuran kita tidak akan valid. Contoh konstruk dengan lebih dari satu dimensi itu disebut dengan agresi. Agresi ini memiliki dua dimensi, yaitu verbal dan fisik. Agresi verbal adalah agresi yang menyangkut tentang tindakan atau perilaku seperti berteriak dan memaki seseorang, sedangkan agresi fisik merupakan tindakan yang melibatkan fisik seperti melempar benda, memukul dinding, dan menyakiti orang lain secara fisik. Skala pengukuran agresi yang valid harus mencakup item yang mengukur agresi verbal dan item yang mengukur agresi fisik. Keduanya harus ada dalam penelitian supaya hasilnya itu dapat valid. Lalu yang kedua ada mengoperasionalkan konsep atau multidimensi dengan melihat motivasi berprestasi.
Ketika kita tertarik untuk membangun sebuah hubungan antara gender dan motivasi berprestasi, kita harus menguji hubungan ini dengan mengukur baik itu jenis kelamin atau motivasi berprestasi. Dalam hal ini, kita akan memahami bahwa sementara mengukur jenis kelamin tidak akan menyebabkan masalah. Mengukur motivasi berprestasi mungkin akan mengakibatkan suatu masalah karena dimensi yang berakhir itu akan bersifat abstrak dan subjektif. Untuk alasan ini, kita harus menyimpulkan motivasi berprestasi dengan mengukur dimensi berperilaku, sikap, dan karakteristik yang kita harapkan ditemukan pada orang dengan motivasi berprestasi tinggi. Tanpa mengukur dimensi aspek atau karakter ini, kita tidak akan bisa sampai pada penyataan bahwa hubungan antara gender dan motivasi berprestasi itu berpengaruh. Nah, setelah kita mendefinisikan dimensi, alangkah selanjutnya adalah melihat proses pengukuran konstruk abstrak seperti motivasi berprestasi adalah melalui literatur untuk mengetahui apakah ada dua ukuran konsep yang ada, baik jurnal ilmiah maupun buku pegangan skala. Buku pegangan skala juga merupakan sumber yang berguna untuk skala pengukuran yang ada. Buku pegangan skala seperti buku pegangan timbangan pemasaran atau buku pegangan pengukuran organisasi memberikan gambaran lengkap tentang skala pengukuran yang telah muncul dalam literasi akademik. Buku pegangan ini membantu kita menentukan apakah ada skala pengukuran dan jika ada lebih dari satu skala pengukuran untuk membuat pilihan logis di antara ukuran yang tersedia. Skala pengukuran memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, menghemat banyak waktu dan energi. Yang kedua, memungkinkan kita untuk memverifikasi temuan orang lain dan untuk mengembangkan karya orang lain, dan pastikan bahwa kita itu menggunakan penelitian terdahulu. Itu harus mendokumentasi penggunaan skala pengukuran yang digunakan dengan benar. Selanjutnya adalah operasionalisasi. Apakah itu mungkin? Operasionalisasi sangat penting untuk dipahami oleh para peneliti. Hal ini dikarenakan operasionalisasi tidak hanya menggambarkan korelasi dari konsep. Misalnya, keberhasilan dalam kinerja tidak dapat menjadi dimensi motivasi berprestasi meskipun orang yang termotivasi kemungkinan besar akan memenuhinya. Dengan demikian, motivasi pencapaian dan kinerja atau kesuksesan sangat berkorelasi, tetapi tidak dapat mengukur tingkat motivasi individu melalui keberhasilan dan kinerja. Lalu selanjutnya ada tinjauan operasionalisasi. Operasionalisasi diperlukan untuk mengukur konsep abstrak dan subjektif seperti perasaan dan sikap. Variabel yang lebih objektif seperti usia atau tingkat pendidikan itu mudah diukur melalui pertanyaan yang sederhana dan lugas dan tidak harus dioperasionalkan. Peneliti sebelumnya telah menunjukkan bahwa operasionalisasi dimulai dengan dimensi konsep. Langkah selanjutnya menemukan dan mengembangkan pertanyaan tertutup yang memadai yang mungkin kita untuk mengukur konsep dengan cara yang bagus dan valid. Ketika kita meninjau literatur di area tertentu, kita mungkin ingin secara khusus mencatat referensi yang membahas instrumen yang digunakan untuk memanfaatkan konsep dalam penelitian dan membacanya. Artikel tersebut akan memberitahu kita kapan ukuran itu dikembangkan dan oleh siapa dan berapa lama konsep itu berlaku. Jika kita tidak dapat menemukan atau menggunakan ukuran yang ada, kita harus mengembangkan ukuran kita sendiri. Hanya instrumen yang dikembangkan dengan baik yang telah dioperasionalkan dengan hati-hati yang akan diterima dan sering digunakan oleh para peneliti. Dalam mengoperasionalkan konsep atau multidimensi motivasi berprestasi, ada beberapa dimensi dan unsur motivasi berprestasi yang harus diperhatikan. Yang pertama, orang yang memiliki motivasi berprestasi itu mereka akan didorong oleh pekerjaan. Yaitu mereka akan bekerja hampir sepanjang waktu untuk mendapatkan kepuasan karena telah mencapai kesuksesan. Lalu selanjutnya banyak dari mereka umumnya tidak berniat untuk bersantai dan mengarahkan perhatian mereka ke hal lain selain aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang ketiga, ingin selalu berprestasi dan juara. Mereka lebih suka bekerja sendiri daripada bersama orang lain. Mereka sangat egois. Yang keempat, dengan pikiran dan hati yang tertuju pada pencapaian dan kesuksesan.
Mereka lebih suka terlibat dalam pekerjaan yang menantang daripada pekerjaan yang mudah dan membosankan. Namun, mereka tidak ingin mengambil pekerjaan yang terlalu menantang karena harapan dan kemungkinan pencapaian dan kesuksesan dalam pekerjaan seperti itu tidak akan terlalu tinggi. Yang kelima, mereka sangat ingin mengetahui bagaimana kemajuan mereka dalam pekerjaan mereka dan seiring berjalannya waktu. Artinya, mereka ingin mendapatkan pujian secara langsung dari atasan, teman, dan kadang-kadang bahkan bawahan mereka untuk mengetahui kemajuan mereka itu sampai mana. Dengan demikian, mereka diharapkan memiliki motivasi berprestasi yang tinggi untuk mendorong diri mereka sendiri dalam bekerja keras. Mereka sulit untuk bersantai, lebih suka bekerja sendiri, dan terlibat dalam pekerjaan yang menantang. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa masing-masing dari 5 dimensi di atas, sehingga itu menggambarkan pola perilaku yang sebenarnya yang akan ditampilkan. Ini entah bagaimana harus dilakukan, namun ketika diukur secara kuantitatif akan sulit menentukan dan membedakan mereka yang memiliki motivasi tinggi dengan yang memiliki motivasi rendah. Selanjutnya ada dimensi operasional internasional. Dalam melakukan penelitian internasional, penting untuk diingat bahwa variabel tertentu memiliki makna dan konotasi yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Misalnya istilah cinta. Cinta itu tunduk pada beberapa interpretasi dalam budaya yang berbeda dan memiliki setidaknya 20 interpretasi yang berbeda di beberapa negara. Lalu ada konsep pengetahuan disamakan dengan jenan di beberapa budaya timur dan ditafsirkan sebagai realisasi yang maha kuasa. Oleh karena itu, bijaksana sangat penting bagi peneliti yang berasal dari negara yang berbicara dalam bahasa yang berbeda untuk mencari bantuan para sarjana lokal untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tertentu sambil terlibat dalam penelitian lintas budaya yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dengan pengukuran dalam penelitian. Pengukuran ini merupakan penetapan angka atau simbol lain untuk karakteristik objek menurut seperangkat aturan yang telah ditentukan. Nah, pengukuran ini berarti mengumpulkan data dalam bentuk angka-angka. Untuk dapat menetapkan angka ke atribut objek kita membutuhkan skala. Skala ini merupakan alat atau mekanisme yang membedakan individu tentang bagaimana mereka berbeda satu sama lain pada variabel yang menarik untuk penelitian. Scaling melibatkan penciptaan sebuah kontinum di mana objek kita berbeda. Ada 4 jenis skala dasar. Yang pertama, skala nominal, yaitu skala yang mungkin peneliti untuk menetapkan subjek ke dalam kategori atau kelompok tertentu. Skala nominal mengkategorikan individu atau objek ke dalam kelompok yang saling eksklusif dan lengkap secara kolektif. Informasi yang dapat dihasilkan dari penskalaan nominal adalah perhitungan persentase laki-laki dan perempuan dalam sampel responden. Berikutnya ada skala ordinal. Skala ordinal itu tidak hanya mengkategorikan variabel yang sedemikian rupa untuk menunjukkan perbedaan di antara berbagai kategori, tetapi juga mengurutkan kategori dalam beberapa cara yang berarti. Dengan variabel apapun yang dikategorikan akan diurutkan menurut beberapa preferensi. Skala ordinal akan digunakan, preferensi akan diberi peringkat misal dari yang terbaik ke yang terburuk, pertama hingga terakhir, dan diberi nomor 1, 2, dan seterusnya, di mana skala ordinal membantu peneliti untuk menentukan persentase responden yang menganggap interaksi dengan orang lain sebagai yang paling penting. Berikutnya ada skala interval. Dalam skala interval, jarak yang sama secara numerik pada skala mewakili nilai yang sama dalam karakteristik yang diukur. Sementara skala nominal itu memungkinkan kita hanya untuk membedakan kelompok secara kualitatif dengan mengelompokkan ke dalam kumpulan yang saling eksklusif dan lengkap secara kolektif. Dan skala ordinal untuk mengurutkan urutan preferensi. Skala interval memungkinkan kita untuk membandingkan perbedaan di antara objek, perbedaan antara dua nilai pada skala identik dengan perbedaan antara dua nilai skala tetangga lainnya.
Yang keempat ada skala rasio. Nah, skala rasio ini mengatasi kelemahan titik asal arbiter dari skala interval karena memiliki titik nol mutlak berlawanan dengan sembarangan yang merupakan titik pengukuran yang berarti. Dengan demikian, skala rasio itu tidak hanya mengukur besarnya perbedaan antara titik-titik pada skala tetapi juga memanfaatkan proporsi perbedaan tersebut. Ini adalah yang paling kuat dari 4 skala karena memiliki asal nol yang unik, bukan asal yang sewenang-wenang, dan menjumlahkan semua properti dari 3 skala lainnya. Berikutnya terkait dengan ordinal atau interval. Nah, skala Likert ini adalah cara yang paling umum digunakan untuk mengukur pendapat dan sikap. Mereka mengukur sejauh mana peserta setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan, dan biasanya berkisar dari 1 sampai 5 dengan titik netral di tengah. Misal tidak setuju atau setuju. Apakah skala ordinal atau interval masih menjadi bahan perdebatan? Beberapa orang berpendapat bahwa skala Likert bersifat ordinal. Berikutnya ulasan timbangan. 4 skala yang dapat diterapkan untuk pengukuran variabel adalah skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal menyoroti perbedaan dengan mengklasifikasikan objek atau orang ke dalam kelompok dan memberikan informasi paling sedikit tentang variabel. Sedangkan skala ordinal memberikan beberapa informasi tambahan dengan mengurutkan kategori-kategori skala nominal. Skala interval tidak hanya memberikan peringkat, tetapi juga memberikan kita informasi tentang besarnya perbedaan dalam variabel. Skala rasio tidak hanya menunjukkan besarnya perbedaan, tetapi juga proporsinya. Perkalian atau pembagian yang akan mempertahankan rasio ini. Saat dilakukan perpindahan dari skala nominal ke skala rasio, diperoleh presisi yang semakin meningkat dalam mengkuantifikasi data dan fleksibilitas yang lebih besar dalam menggunakan uji statistik yang lebih kuat. Sehingga bila memungkinkan dan sesuai, skala yang lebih kuat daripada skala yang kurang kuat itu harus digunakan untuk mengukur variabel yang diminati. Yang pertama, skala penilaian. Teknik skala khusus yang biasa digunakan dalam penelitian bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam skala peringkat dan dalam skala penilaian. Setiap objek diskalakan secara independen dari objek lain yang diteliti. Skala peringkat di sisi lain itu membuat perbandingan antara objek dan perolehan pilihan dan peringkat yang disukai di antara objek tersebut. Skala penilaian tersebut sering digunakan dalam riset bisnis. Di antaranya skala dikotomis. Skala ini digunakan untuk memperoleh jawaban ya atau tidak. Kemudian ada skala kategori. Skala ini menggunakan beberapa item untuk mendapatkan satu respon. Seperti contoh, ini juga menggunakan skala nominal. Kemudian yang ketiga ada skala diferensial sematik. Skala ini digunakan untuk menilai sikap responden terhadap merek, iklan, objek, atau individu tertentu. Kemudian skala numerik. Skala ini lebih mirip kepada skala diferensial sematik, dengan perbedaan bahwa angka pada skala 5 poin atau 7 poin disediakan dengan kata sifat bipolar di kedua ujungnya. Skala ini juga sering diperlakukan sebagai skala interval meskipun secara formal itu bersifat ordinal. Yang kelima ada skala penilaian yang diperinci. Skala peringkat diperinci memberikan fleksibilitas untuk menggunakan poin dalam skala sebanyak yang diperlukan, 4, 5, 7, 9, atau apapun berapa nilainya. Dan juga memungkinkan untuk menggunakan jangkar yang berbeda. Contohnya sangat tidak penting hingga sangat penting, sangat rendah hingga sangat tinggi. Ketika titik netral itu diberikan adalah skala penilaian yang seimbang, dan jika tidak itu adalah skala penilaian yang tidak seimbang. Skala penilaian yang terperinci sering digunakan untuk penelitian bisnis karena menyesuaikan diri dengan jumlah poin yang digunakan penelitian, serta nomenklatur jangkar yang dianggap perlu untuk mengakomodasi kebutuhan peneliti untuk mengukur variabel. Yang ketujuh ada skala Likert. Skala Likert ini dirancang untuk menguji seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan pada skala 5 poin dengan jangkar tersebut. Yang ke-7, skala penilaian jumlah tetap atau konstan. Dalam skala ini responden diminta untuk mendistribusikan jumlah poin tertentu di berbagai item. Skala ini lebih bersifat skala ordinal. Berikutnya ada skala staple.
Nah, skala ini itu biasanya sekaligus mengukur baik arah maupun intensitas sikap terhadap item-item yang nantinya akan diteliti. Berikutnya ada skala peringkat grafis. Referensi grafis ini membantu jika responden untuk menunjukkan pada skala ini jawaban mereka atas pertanyaan tertentu dengan memberikan tanda pada titik yang sesuai pada garis. Ini adalah skala ordinal di mana skala ini mudah ditanggapi. Yang terakhir ada skala konsensus. Dalam skala ini majelis hakim itu lebih memilih item tertentu yang lebih dalam pandangannya mengukur konsep yang relevan. Item dipilih itu terutama berdasarkan pada relevansi atau kesesuaian dengan konsep. Skala ini berkembang setelah item yang dipilih diperiksa dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan skala peringkat. Nah, di mana skala peringkat ini digunakan untuk memilih preferensi antara dua atau lebih banyak objek atau item yang bersifat ordinal. Namun, peringkat tersebut mungkin tidak memberikan petunjuk pasti untuk beberapa jawaban yang dicari. Misal, katakanlah ada 4 produk dan manajer akan mencari informasi yang akan membantu untuk memutuskan kira-kira produk yang mana yang paling banyak mendapat perhatian dari konsumen. Nah, dalam hal ini kita asumsikan bahwa 35% responden memilih produk pertama, 25% yang kedua, dan 20% memilih masing-masing produk 3 dan 4 sebagai hal yang penting bagi mereka. Nah, dalam hal ini pria tersebut kemudian tidak dapat menyimpulkan bahwa produk pertama adalah yang paling disukai karena 65% responden tidak memilih produk tersebut. Nah, adapun beberapa metode alternatif yang dapat digunakan dalam hal ini adalah pertama perbandingan berpasangan. Yang kedua, pilihan yang dipaksakan, dan yang ketiga adalah skala komparatif. Di mana perbandingan berpasangan ini digunakan ketika di antara sejumlah kecil objek, responden diminta untuk memilih di antara dua objek sekaligus. Ini dapat membantu dalam menilai preferensi. Sedangkan pilihan yang dipaksakan ini dapat memungkinkan responden untuk membuat peringkat objek relatif satu sama lain di antara alternatif yang disediakan. Hal ini lebih mudah bagi responden, apalagi jika jumlah pilihan yang akan di-ranking jumlahnya terbatas. Selanjutnya terkait dengan skala komparatif. Skala komparatif ini akan memberikan tolak ukur atau titik acuan untuk menilai sikap terhadap objek, peristiwa, atau situasi saat ini yang diteliti. Singkatnya, data nominal cocok untuk skala dikotomis atau kategori data ordinal ke salah satu skala peringkat perbandingan berpasangan, pilihan paksa atau skala komparatif, dan interval atau data jenis interval ke skala penilaian lainnya seperti yang terlihat dari berbagai contoh yang disebutkan. Skala penilaian digunakan untuk mengukur sebagian besar konsep perilaku. Skala ranking digunakan untuk membuat perbandingan atau ranking variabel yang telah disadap pada skala nominal. Selanjutnya pembahasan terkait dengan dimensi skala internasional. Dan dalam suatu penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa orang-orang dari berbagai negara yang berbeda akan memiliki kecenderungan yang berbeda pula dalam menggunakan skala penilaian yang ekstrim dan untuk merespon dengan cara yang diinginkan secara sosial, di mana temuan ini menggambarkan bahwa dalam menganalisis dan menafsirkan data yang dikumpulkan di banyak negara adalah pekerjaan yang sangat menantang. Selanjutnya yaitu kebaikan pengukuran. Penggunaan instrumen yang lebih baik akan dapat memastikan akurasi hasil yang lebih tinggi yang dapat meningkatkan kualitas ilmiah penelitian. Oleh karena itu, dalam beberapa hal perlu untuk menilai kebaikan dari langkah-langkah yang dikembangkan. Artinya, perlu cukup yakin bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian itu memang dapat mengukur variabel yang seharusnya dan bahwa instrumen tersebut dapat mengukur secara akurat. Selanjutnya pembahasan terkait dengan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan kebaikan suatu pengukuran, yaitu yang pertama analisis barang. Nah, di mana analisis barang ini dilakukan untuk melihat apakah butir-butir dalam instrumen tersebut layak atau tidak. Di mana dalam hal ini setiap item akan diperiksa kemampuan untuk membedakan antara mata pelajaran yang skor totalnya tinggi dan yang skornya rendah. Dalam analisis item ini, perbedaan antara kelompok skor tinggi dan kelompok skor rendah diuji untuk mendeteksi adanya perbedaan yang signifikan melalui nilai T. Butir-butir yang
memiliki nilai tinggi atau tes yang mampu mengidentifikasi butir-butir yang sangat diskriminatif dalam instrumen kemudian dimasukkan ke dalam instrumen. Setelah itu akan dilakukan uji reliabilitas instrumen dan ditetapkan validitas ukuran. Secara singkat, reliabilitas adalah tes tentang seberapa konsisten alat ukur mengukur konsep apapun yang diukurnya. Sedangkan validitas adalah tes seberapa baik instrumen yang dikembangkan mengukur konsep tertentu yang ingin diukur. Atau dengan kata lain bahwa validitas berkaitan dengan apakah kita mengukur konsep yang benar dan kemampuan reliabilitas dengan stabilitas dan konsistensi pengukuran. Validitas dan reliabilitas ukuran ini membuktikan adanya kemampuan ilmiah yang telah masuk ke dalam studi penelitian yang dilakukan. Yang kedua yaitu keabsahan. Nah, dalam keabsahan beberapa uji validitas digunakan untuk menguji kebaikan ukuran dan penulis menggunakan istilah yang berbeda untuk menjelaskan terkait hal tersebut, di mana dalam hal ini dalam keabsahan ini dikelompokkan menjadi 3 judul besar, yaitu validitas isi, validitas kriteria terkait kriteria, dan validitas konstruk. Di mana validitas ini memastikan bahwa ukuran mencakup seperangkat item yang memadai dan representatif yang menyentuh konsep. Semakin banyak item, skala mewakili domain atau semesta dari konsep yang diukur, semakin besar validitas isi. Dengan kata lain, validitas isi adalah fungsi dari seberapa baik dimensi dan elemen dari satu konsep yang telah digambarkan. Validitas terkait kriteria ditetapkan ketika ukuran membedakan individu pada kriteria yang diharapkan untuk diprediksi. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan validitas konkuren dan validitas prediktif. Validitas bersamaan ditetapkan ketika skala mendiskriminasi individu yang diketahui berbeda. Validitas prediktif menunjukkan kemampuan alat ukur untuk membedakan antara individu dengan mengacu pada kriteria masa depan. Selanjutnya itu validitas konstruk. Nah, validitas konstruk ini membuktikan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan ukuran yang sesuai dengan teori di sekitar tes yang dirancang. Hal ini dinilai melalui validitas konvergen dan diskriminan. Validitas konvergen ini terbentuk ketika skor yang diperoleh dengan dua instrumen yang berbeda dapat mengukur konsep yang sama, yang sangat berkorelasi. Sedangkan validitas diskriminan ini ditetapkan ketika berdasarkan teori dua variabel diprediksi tidak berkorelasi dan skor yang diperoleh dengan mengukurnya memang ditemukan secara empiris. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk bentuk validitas di atas, yaitu dapat ditetapkan dengan 3 cara. Yang pertama itu analisis korelasional, analisis faktor, dan matriks korelasi, multisifat dan multimetode. Singkatnya, dalam hal ini kebaikan pengukuran dapat ditetapkan melalui berbagai jenis validitas dan reliabilitas yang digambarkan pada contoh-contoh yang disebutkan, di mana hasil penelitian apapun hanya bisa sebaik langkah-langkah yang memanfaatkan konsep-konsep dalam teori kerangka. Penting untuk dicatat bahwa validitas adalah kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk menguji kebaikan suatu ukuran. Suatu ukuran tidak hanya harus valid tetapi juga harus reliable. Suatu ukuran dapat diandalkan jika memberikan hasil yang konsisten. Selanjutnya itu langkah yang ketiga adalah keandalan, di mana keandalan pengukuran ini menunjukkan sejauh mana instrumen yang digunakan itu tanpa bias atau bebas kesalahan, dan karena hal tersebut dapat memastikan pengukuran yang konsisten sepanjang waktu dan berbagai item dalam instrumen. Atau dengan kata lain, reliabilitas suatu ukuran adalah indikasi stabilitas dan konsistensi yang digunakan instrumen untuk mengukur konsep dan membantu menilai kebaikan suatu ukuran. Di mana dalam keandalan ini meliputi stabilitas tindakan. Stabilitas tindakan ini merupakan kemampuan suatu ukuran untuk tetap sama dari waktu ke waktu, terlepas dari kondisi pengujian yang tidak dapat dikendalikan atau keadaan responden itu sendiri, merupakan indikasi stabilitas dan kerentanan yang rendah terhadap perubahan situasi. Ini membuktikan terhadap kebaikannya karena konsep diukur secara stabil, tidak peduli kapan hal itu dilakukan. Nah, ada
Adapun dua tes dalam stabilitas ini adalah reliabilitas tes ulang dan reliabilitas bentuk paralel. Di mana reliabilitas tes ulang ini merupakan koefisien reliabilitas yang diperoleh dengan pengulangan ukuran yang sama pada kesempatan kedua. Artinya ketika kuesioner berisi beberapa item yang dimaksudkan untuk mengukur suatu konsep diberikan kepada kelompok responden, kadang-kadang kepada responden yang sama, katakanlah beberapa minggu hingga 6 bulan kemudian, maka korelasi antara skor yang diperoleh pada dua waktu yang berbeda dari satu kelompok responden yang sama disebut koefisien tes ulang. Semakin tinggi, semakin baik tes tersebut dalam menguji keandalan, dan akibatnya stabilitas ukuran sepanjang waktu. Keandalan bentuk yang kedua yaitu keandalan bentuk paralel. Nah, di mana ketika respon pada dua rangkaian ukuran yang sebanding yang menggunakan konstruksi yang sama sangat berkorelasi. Selanjutnya yaitu konsistensi tindakan internal. Konsistensi internal ukuran ini menunjukkan adanya homogenitas item dalam ukuran yang menyentuh konstruk, atau dengan kata lain, item-item tersebut harus menggantung bersama sebagai satu set dan mampu secara mandiri mengukur konsep yang sama, sehingga responden akan memberikan makna keseluruhan yang sama pada setiap item. Hal ini dapat dilihat dengan memeriksa apakah item dan subset item dalam alat ukur berkorelasi tinggi. Konsistensi dapat diperiksa melalui reliabilitas konsistensi inter item dan uji reliabilitas split half. Selanjutnya yaitu konsistensi tindakan internal. Konsistensi tindakan internal ini menunjukkan homogenitas item dalam ukuran yang menyentuh konstruk, atau dengan kata lain, item-item tersebut harus menggantung bersama sebagai satu set dan mampu secara mandiri mengukur konsep yang sama, sehingga responden memberikan makna keseluruhan yang sama pada setiap item. Konsistensi dapat diperiksa melalui dua cara, yaitu reliabilitas konsistensi inter-item dan uji reliabilitas split half. Reliabilitas konsistensi inter-item reliabilitas ini merupakan pengujian terhadap konsistensi jawaban responden terhadap semua item dalam suatu ukuran. Sejauh item adalah ukuran independen dari konsep yang sama, mereka akan berkorelasi satu sama lain. Tes yang paling populer dari reliabilitas ini adalah koefisien alfa yang digunakan untuk item skala multipoint dan rumus Euler-Riverson yang digunakan untuk item dikotomi. Semakin tinggi koefisien maka akan semakin baik pula alat ukur yang digunakan. Yang kedua yaitu keandalan split atau setengah reliabilitas split tengah. Ini mencerminkan korelasi antara dua bagian instrumen. Perkiraan akan bervariasi tergantung pada bagaimana item dalam ukuran dibagi menjadi dua bagian. Keandalan split half mungkin lebih tinggi dari alpha Cronbach hanya dalam keadaan ada lebih dari satu dimensi respon yang dasar yang disadap oleh ukuran dan ketika kondisi tertentu lainnya terpenuhi juga. Oleh karena itu, di hampir semua kasus, alpha Cronbach dapat dianggap sebagai indeks yang sangat memadai untuk keandalan konsistensi antar item. Selanjutnya pembahasan terkait dengan skala pengukuran reflektif versus formatif. Nah, skala reflektif ini dalam skala ini semua item diharapkan berkorelasi, berbeda dengan item yang digunakan dalam skala formatif. Setiap item dalam skala reflektif diasumsikan memiliki dasar yang sama atau konstruk yang berdasari minat. Oleh karena itu, peningkatan nilai konstruk akan diterjemahkan ke dalam peningkatan nilai untuk semua item yang mewakili konstruk. Sedangkan skala formatif ini digunakan ketika suatu konstruksi dipandang sebagai kombinasi penjelas dari indikator-indikatornya. Skala yang berisi item-item yang belum tentu berhubungan ini disebut sebagai skala formatif. Skala formatif digunakan ketika sebuah konstruk dipandang sebagai kombinasi penjelas dari indikatornya. Skala formatif yang baik adalah skala yang mewakili seluruh domain konstruk. Ini berarti bahwa skala yang valid harus mewakili semua aspek yang relevan dari konstruk yang menarik, bahkan jika aspek-aspek ini tidak selalu berkorelasi. Meskipun masuk akal juga untuk menguji konsistensi intertem dari skala reflektif, tidak masuk akal untuk menguji konsistensi intertem dari skala formatif. Alasannya adalah dalam hal ini tidak mengharapkan item dalam skala formatif menjadi homogen. Dengan kata lain, tidak mengharapkan semua item berkorelasi.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kami kembalikan kembali kepada dosen